podcast politik dan pemilu bersama Bawaslu, Popolulu. Jadi Popolulu itu semacam sebutan buat orang yang biasanya pipinya tembem, dia poco-poco bodinya. Ada juga kue Gorontalo namanya kue Popolulu. Kan gitu. Jadi bulat, enak dipandang, kemudian menggemaskan gitu. Nah, jadi Bawaslu bikin program podcast ini untuk seperti itu. Mana yang lebih efektif? Apakah biarkan presiden kita tidak mendapat dukungan besar dari partai politik, atau mau tidak mau dia juga harus secara politis membutuhkan dukungan besar dari partai politik? Justru sulit justru presiden menjadi sulit dikritik ya, karena sudah terlampau kuat dukungan parlemen. Hebatnya Mbak Dahlia adalah orang yang paling pertama kita nobatkan dan kita daulatkan sebagai narasumber pertama. Kita berikan tepuk tangan, teman-teman. Makasih. Ya, jadi di kantor Bawaslu ini kebetulan teman-teman staf pengawasan serta SDM dan hukum kami datangkan untuk setidaknya bisa mendapatkan semacam pencerahan dari Mbak Dahlia. Sebenarnya saya itu kepingin menggali lebih dalam soal kepemiluan sama Mbak Dahlia. Tapi sebelum sejauh itu, saya mau nanya dulu ke Mbak Dahlia. Mbak Dahlia Umar ini kenapa kok akhirnya memilih ke jalur sebagai orang yang pernah menjadi penyelenggara di pemilu, bahkan sekarang sudah menjadi orang yang benar-benar serius memperhatikan kepemiluan. Coba bisa diceritakan nggak? Ini siapa tahu jadi inspirasi buat teman-teman yang ada di sini. Gimana Mbak? Ya, nggak sengaja sebenarnya. Jadi waktu saya mahasiswa dulu, saya bergabung dengan organisasi pemantau pemilu. Itu masih zaman Orde Baru ya. Wow. Jadi pada saat kita mahasiswa itu kan kita suka diajak kakak-kakak ya, ayo ikut ini, ikut organisasi ini, ikut organisasi itu. Saya ikut beberapa organisasi. Salah satunya pemantau pemilu, namanya Komite Independen Pemantau Pemilu. Lalu kami mantau pemilu 1997 pertama kali, tapi itu kalau dulu gerakan pemantau pemilu itu dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap rejim Orde Baru. Jadi kalau kita mantau tuh kita ngumpet-ngumpet, nggak boleh ketahuan. Kalau ketahuan nanti bisa ditangkap polisi, bisa dipenjara, bisa diadili. Tapi bukan berarti kuliahnya memang fokusnya bicara isu-isu kepemiluan, atau memang karena dia menjadi ekstrakurikuler begitu bersama Komite Independen Pemilu itu? Kalau kuliah saya kuliah mendalami ilmu agama karena saya dulu sekolahnya pesantren. SMP, SMA itu saya di pesantren 6 tahun, lalu kuliah jurusan syariah. Namanya jurusan Ahwalus Sahsiyah. Jadi nggak ada hubungannya kuliah dengan bidang, maksudnya ya kuliah tetap jalan tapi gerakan tetap jalan gitu kan. Tapi pada saat kuliah 97-98 memang perkuliahan tidak terlalu normal saat itu karena situasi sedang banyak demonstrasi, banyak krisis, ada krisis ekonomi, lalu ada pergantian rejim di 98. Walaupun berjalan tetapi tidak, menurut saya ya pada saat itu yang saya alami tidak maksimal, tetapi semuanya tetap berlangsung sampai kemudian saya lulus tahun 2000. Dan pemilu waktu itu memang konsentrasinya untuk mengawasi rejim yang saat itu dianggap otoriter. Kenapa di wilayah karena saat kepemiluan, itu hidup sangat sulit ya, yang saya rasakan saat itu ekonomi sangat semua harga naik, terus ekonomi juga sedang krisis, kita merasakan pedihnya di bawah rezim totalitarian, banyak korupsi yang menyebabkan kemudian penanganan pembangunan itu menjadi mandek. Ya banyak kesulitan rakyat yang kemudian menginspirasi mahasiswa untuk demo. 97 pemilunya curang, ya memang sudah curang sebelum-sebelumnya. Kemudian krisis ekonomi, terus mahasiswa itu banyak yang demo, akhirnya ada pergantian rejim, lalu ada pemilu lagi 2 tahun kemudian 99. Jadi selama saya kuliah itu kita 2 kali pemilu, 97 dan 99. Apa relevansinya mengadvokasi masyarakat lah, bisa dikatakan begitu, tapi kemudian konsentrasinya di kepemiluan. Kenapa pemilu menjadi alat
memantau pemilu seperti menjadi alat perjuangan untuk mengawal demokrasi. Itu orientasi berpikirnya seperti apa sampai sejauh itu? Ya, jadi kalau kita memantau pemilu, kalau kita jadi pemantau pemilu, kita menjadi kelompok yang bisa menciptakan opini bahwa pemilu itu curang atau tidak. Jadi power pemantau itu tidak sepele di masa Orde Baru ya. Pemantau pemilu itu juga sebuah gerakan yang dianggap melawan rejim, sehingga sangat ditakuti dan sangat dikejar-kejar. Kita itu menjadi target pemerintah untuk dilarang dan dibungkam ya. Jadi beda pemantau sekarang dengan dulu. Kalau pemantau dulu itu tujuannya untuk membuka mata rakyat bahwa sebenarnya kita selama puluhan tahun dibohongin dan kita punya bukti, lalu bukti-bukti itu kita jelaskan. Ini loh partai politik itu cuma boleh 3, semuanya bentukan pemerintah. Kemudian aturan pemilunya juga tidak jelas ya, kemudian hasil pemilu itu juga sudah diproyeksi harus seperti apa dan direkayasa dengan aturan-aturan dan mekanisme yang dibuat oleh pemerintah. Nah, berarti pernah ditangkap, Mbak ya? Pernah. Atau gimana situasi seperti demo itu? Saya demo pada saat itu awal 98. Jadi sebelum bulan Mei itu kami sudah demo antara akhir 97 setelah pemilu 97. Soeharto kemudian menetapkan kabinet dan kabinetnya itu kroninya semua, lalu banyak sekali kasus korupsi yang mencuat, lalu ada krisis ekonomi, kami demo, saya dengan teman-teman ditangkap polisi, lalu diinterogasi, dipenjara. Melihat sejarah kepemiluan yang kemarin, perjuangan teman-teman ternyata menjadi pemantau itu dalam konteks perlawanan terhadap rezim yang otoriter. Nah, sekarang kan ada yang digarisbawahi oleh Mbak Dahlia tadi bahwa ada perbedaan mencolok. Apa yang membedakan pemantauan dulu dengan sekarang yang harus kemudian bukan cuma dipantau, bahkan sekarang diawasi dengan legitimasi penyelenggara negara yang kita kenal dengan Bawaslu. Apa hitungan Mbak Dahlia sebagai orang yang mengamati kepemiluan sekarang? Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu ada nilai plusnya ya. Nilai plusnya adalah negara bertanggung jawab untuk memastikan pemilu itu demokratis, jujur, dan adil. Artinya ada jaminan bahwa ada orang-orang yang terikat kontrak seperti Taufik nih dengan teman-teman, terikat kontrak kan dengan negara dengan tanggung jawab untuk mengawasi pemilu. Tetapi di sisi lain, kalau kita melihat dari sejarah pemantauan pemilu, pemantau pemilu itu sebenarnya gerakan masyarakat sipil yang sifatnya kerelawanan. Jadi sekarang menurut saya minat untuk menjadi pemantau pemilu yang berasas kerelawanan menjadi berkurang. Karena apa? Karena orang sudah menganggap itu tugas Bawaslu, sehingga mengurangi porsi atau mengurangi girah gerakan masyarakat sipil yang bersikap kerelawanan itu. Saya mau dapatkan informasi begini. Sebenarnya sistem pemilu yang ada di Indonesia ini, kalau Mbak Dahlia membacanya dalam konteks implikasinya lah, atau apa yang kemudian menggambarkan hasilnya dari sistem pemilu terhadap realitas politik di Indonesia gitu. Mbak Dahlia kan aku pikir sering ke luar negeri juga, bisa membaca tentang bagaimana sistem kepemiluan di luar negeri. Nah, dalam konteks itu apa yang dibaca oleh Mbak Dahlia? Jadi kalau kita melihat sistem pemilu di Indonesia, kita tidak pernah mengadopsi sistem pemilu selain sistem proporsional ya. Dulu daftar tertutup, lalu sekarang daftar terbuka. Memang itu sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena sistem proporsional itu berhasil menjadi kanal untuk aspirasi kelompok-kelompok politik yang sangat heterogen seperti Indonesia. Jadi karena kita memiliki masyarakat yang beragam ideologi dan afiliasi politik, maka kita memilih sistem proporsional pada pemilu 1955, dan itu cukup berhasil. Kenapa? Karena memang praktis seluruh aspirasi masyarakat itu bisa diwakili oleh partai politik dengan berbagai latar belakang ideologi dan kelompok masyarakat. Tetapi ketika kita menganut sistem presidensial
kita menganut sistem presidensial dengan multi partai yang ekstrim, karena sistem proporsional terbuka itu menyebabkan partai akan selalu banyak. Jadi jangan bermimpi bahwa kita ini bisa menjadi negara dengan partai sederhana ya, atau dual party system. Kita akan selalu multi party selama sistem pemilunya proporsional terbuka dengan banyaknya, dengan daerah pemilihan yang besar dan alokasi kursi yang besar di setiap daerah pemilihan. Tapi itu kan konsekuensi dari demokrasi, Mbak, atau gimana? Iya, ya makanya ketika ada sistem multipartai ekstrim dengan pemilihan presiden langsung, maka presiden yang terpilih itu cenderungnya tidak didukung oleh partai mayoritas. Misalnya, seingat saya ya, tidak ada partai politik di Indonesia yang berhasil menggalang lebih dari 50% suara. Dan dengan calon presiden Jokowi yang berasal dari partai politik yang hanya misalnya di parlemen punya suara 20%, kan dia harus koalisi. Nah, koalisi sekarang menyebabkan kecenderungannya ya, setelah Presiden Gus Dur itu turun, itu selalu presiden terpilih itu menggalang koalisi yang besar karena khawatir kalau tidak didukung oleh parlemen yang kuat, dia mudah dijatuhkan, kan gitu. Tapi konsekuensinya ya sudah tidak ada oposisi yang efektif. Jadi coba sekarang kita, kalau misalnya pemerintah itu membuat kebijakan yang merugikan rakyat, kalau pemerintah itu membuat kebijakan yang merugikan rakyat, kita tidak bisa, tidak punya perwakilan yang kuat untuk menyeimbangkan kekuatan pemerintah. Karena di parlemen ada kekuatan parlemen nggak maksimal yang bisa membackup presiden, akhirnya sering terjadi peristiwa penumbangan presiden. Itulah akhirnya menurut Mbak Dahlia mana yang lebih efektif? Apakah biarkan presiden kita tidak mendapat dukungan besar dari partai politik, atau mau tidak mau dia juga harus secara politis membutuhkan dukungan besar dari partai politik? Justru sulit justru presiden menjadi sulit dikritik ya, karena sudah terlampau kuat dukungan parlemen, karena semuanya itu tergantung apa yang terjadi di parlemen. Ketika parlemen itu sudah sangat kuat mendukung eksekutif, ya apapun kebijakan pemerintah akan selalu melaju dengan lancar, walaupun itu mungkin misalnya ditolak oleh publik. Ketika sangat terlalu kuat juga tidak baik, karena tidak ada keseimbangan antara kekuatan oposisi dengan kekuatan yang berkuasa, dan itu menurut saya yang menjadi karakter presiden terpilih sejak SBY sampai Jokowi, kecenderungannya akan selalu seperti itu ya, menggalang sebesar-besarnya dukungan parlemen supaya memang stabil, tapi kekuasaannya terlalu besar sehingga tidak ada keseimbangan yang mampu untuk mengontrol apabila terjadi kesewenang-wenangan, kan gitu. Mbak sendiri milih yang mana bagusnya? Presiden kita menguasai parlemen? Saya berharap, sebenarnya saya berharap Gerindra tidak masuk dalam pemerintahan kemarin. Oh gitu, dalam konteks supaya Gerindra dan partai-partai PKS, Demokrat atau PAN gitu ya tetap di luar pemerintahan, sehingga dinamika di parlemen menjadi lebih efektif dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan menjadi lebih kuat dibanding sekarang ketika seluruh partai-partai besar dan menengah sudah menyatu sehingga rakyat tidak memiliki perwakilan yang mampu untuk mengkritik pemerintah. Paling titik poin utama di sini adalah soal keseimbangan. Karena kalau kemudian juga didominasi oleh kelompok yang anti pemerintah, tentu jadi ada semacam energi yang terbuang-buang gitu ya, Mbak Dahlia. Dalam konteks pemilu 2024 nanti, Mbaknya bagaimana memandangnya? Kan kita udah punya pengalaman di 2019 lah, apalagi dalam konteks sistem kepemiluan kita yang semakin kalau saya baca di Undang-Undang 7 2017 itu kan macam kewenangan penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu itu agak sedikit seksi, ya kan? Tapi ujung-ujungnya juga mendapat kritik yang tajam karena banyak pasal yang sebenarnya masih belum efektif kerja-kerja Bawaslu misalnya dalam konteks ini. Nah, Mbak sendiri melihatnya seperti apa tuh di 2024 nanti? Tentang kelembagaan penyelenggara pemilu dulu ya.
Oke. Ya. Kalau menurut saya tidak ada perubahan yang signifikan terkait dengan konfigurasi pencalonan presiden, karena syarat untuk menjadi calon presiden sangat berat, didukung oleh 20% kursi atau 25% suara dari partai yang ada di parlemen. Untuk kelembagaan penyelenggara pemilu, menurut saya karena tidak ada perubahan undang-undang, Bawaslu akan tetap sama. Menurut saya memang kita berjalan sangat lambat untuk bagaimana mereformasi kelembagaan penyelenggara pemilu, termasuk dalam hal mendesain sistem penegakan hukum pemilu yang lebih efektif. Jadi Bawaslu akan tetap sama aja seperti sekarang dengan idealnya gimana menurut Mbak Dahlia bagusnya Bawaslu? Kalau kita bicara misalnya ada ruang atau kesempatan lagi Bawaslu akan diubah secara gitu. Ya kalau di undang-undang direvisi, kalau saya lebih setuju pengawasan itu dikembalikan ke masyarakat sipil karena gitu. Ya, karena ketika ada sebuah badan yang dia mengawasi sekaligus mengadili, itu terlampau besar powernya. Bawaslu itu menurut saya powernya terlalu besar sekarang. Dia bisa saja merekayasa sebuah kasus karena dia yang mengawasi sekaligus memproses dan mengadili. Padahal harusnya fungsi-fungsi itu dilakukan oleh pihak yang berbeda gitu. Atau kita ubah, Bawaslu tetap pada posisinya, pada perannya yang sedemikian rupa diatur dalam amanat undang-undang ini, tapi kemudian yang Mbak maksud tadi soal ada publik yang seharusnya memantau atau lembaga tertentu atau kelompok elemen lain yang mengawasi proses perjalanan penyelenggaraan pemilu, kita ubah posisi mereka justru sekarang mengawasinya bukan di soal pelanggaran pemilu oleh peserta pemilu, tapi mereka mengawasi langsung kepada penyelenggara pemilu itu sendiri. Jadi kalau misalnya Bawaslu punya kesalahan atau ada mekanisme laporan yang sudah di-share kepada Bawaslu tapi tidak dikelola dengan baik, maka kontrol publik itu atau elemen lain itulah yang sebenarnya bisa jadi kekuatan untuk memponis teman-teman komisionernya misalnya gitu. Karena gini juga Mbak, saya ini mengalami ya di Bawaslu Manado misalnya, kadang-kadang problem politik uang itu bukan soal ketidakmampuan Bawaslu untuk melakukan tindakan sebagaimana kewenangannya. Problemnya kadang-kadang adalah persoalan di lembaga lain, karena kita berhadapan dengan Gakumdu. Ada lembaga seperti polisi, ada lembaga kepolisian, ada kejaksaan, yang kadang-kadang benturan ketika menafsirkan sebuah problem hukum, yang akhirnya kasus kadang mandek, kadang dihapuskan, kadang itu seperti itu. Padahal Bawaslu-nya udah getol. Itu gimana fenomena itu? Ya, kalau kita melihat sejarahnya bagaimana ada Gakumdu, justru dulu kalau yang saya tangkap dari penjelasan Profesor Topo Santoso ya, beliau adalah mantan anggota Panwaslu RI, dulu namanya kan Panwaslu RI 2003. Jadi beliau bilang bahwa tujuannya adalah justru untuk mempercepat, karena ketika ada unsur kejaksaan dan kepolisian, mereka adalah orang-orang yang memiliki kewenangan dan memiliki infrastruktur yang baik untuk bisa memproses secara cepat kasus-kasus pelanggaran tindak pidana pemilu. Tapi ternyata faktanya tidak sesuai dengan teori yang kita persepsikan. Benar. Nah, harus ada yang dipilih, apakah Bawaslu itu memang mengawasi sekali atau menyelesaikan perkara itu ya, karena tidak bisa orang yang menyelesaikan perkara punya fungsi mengawasi juga, itu powernya terlalu besar. Menurut saya kalau kita kan belajar dari tren bagaimana lembaga penegakan hukum pemilu itu di exercise di berbagai negara, memang tidak ada yang baku, artinya gini, tidak ada yang misalnya seperti KPU fungsinya yang sama di berbagai negara gitu. Sehingga menurut saya kalau misalnya ada revisi, Bawaslu itu harusnya ditransformasi menjadi lembaga penyelesaian hukum pemilu aja, ANSI, tanpa ada fungsi pengawasan. Pengawasan dan pencegahan tidak perlu gitu Mbak ya? Nggak perlu. Nggak perlu. Itu berarti di elemen lain seperti Netfeed dan teman-teman lain kan juga. Nah, rekomendasi Netfeed selama ini untuk ini dibincangkan ke ruang nasional gimana, Mbak? Ya, pengawasan dikembalikan ke partai politik sebagai kontestan ya. Jadi gitu. Jadi yang mengawasi pemilu itu ya partai politik sebagai kontestan, pemantau, karena yang paling berkepentingan untuk penyelenggaraan pemilu yang
betul-betul berintegritas itu sebenarnya kan kontestan ya dan pemilih ya. Pemantau itu bisa dibutuhkan ketika masih ada gejala kecurangan yang terjadi dalam pemilu. Tapi pemantau tidak menjadi urgen ketika pemilu itu sudah betul-betul bisa dibuktikan tidak curang. Jadi di negara-negara banyak negara demokrasi udah nggak ada pemantau karena sudah jelas bahwa fungsi-fungsi KPU-nya, pengadilan untuk mengatasi perselisihannya itu sudah teruji dan sudah dianggap kredibel dan fungsinya itu sudah dipercaya oleh rakyat. Tapi kalau rakyat itu masih nggak percaya, ya pemilunya masih harus dipantau. Makanya kemarin kami di SKPP, di Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, ada salah seorang peserta tuh nanya kayak gini, saya tuh bingung sebenarnya tugas Bawaslu tuh ngapain, kok masih ada satu masalah yang ujung-ujungnya harus ke MK lagi. Kenapa udah nggak selesai di tingkatan Bawaslu? Saya bilang ini pertanyaannya sederhana tapi iya juga ya, kan gitu. Apakah ini juga akhirnya setelah saya mendapatkan penjelasan dari Mbak Dahlia, ya ini fakta atau hasil dari disorientasi atau kewenangan Bawaslu yang berlebihan namun juga ujung-ujungnya banyak yang tidak efektif. Jangan-jangan memang seperti ini faktanya. Kan gitu Mbak, kenapa harus ada ke MK lagi walaupun memang aturannya sudah seperti itu kan gitu. Kenapa Bawaslu tidak selesaikan saja kalau setiap ada persoalan? Sebenarnya ada putusan MK yang menyatakan bahwa untuk perselisihan pilkada diselesaikan oleh badan khusus yang menyelesaikan itu. Tapi bila badan itu belum ada, maka bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi MK sendiri pernah menyatakan itu ya, bahwa sebaiknya ada badan khusus yang menyelesaikan itu, bukan Mahkamah Konstitusi. Tetapi faktanya kan badan itu tidak pernah dibentuk, walaupun dalam undang-undang itu diamanatkan. Jadi dalam undang pilkada itu ada mandat untuk membuat badan khusus penyelesaian perselisihan pemilu. Ya Mbak, Anda ini kan pernah menjadi penyelenggara pemilu, yaitu tepatnya menjadi komisioner KPU DKI ya. Kemudian saat ini menjadi orang yang menahkodai Netfeed. Netfeed ini kan spesifikasinya memang ya mungkin lebih spesifik soal kepemiluan, tapi di lain itu juga bicara demokrasi dan semacam dan sejenisnya. Nah saya mau nanya nih, Anda juga sudah sering ke luar negeri. Adakah penyelenggaraan pemilu di luar Indonesia yang menurut Mbak Dahlia itu bisa kita adopsi? Atau jangan-jangan penyelenggaraan pemilu di Indonesia inilah yang akhirnya diadopsi atau di apa ya? Karena ada tuh apa ya? Tapi ini soal rejim Orde Baru, ada yang orang Jepang yang bicara itu kan. Kalau di Amerika itu sistem pemilunya akan ketahuan begitu cepat setelah proses penghitungan karena gunakan IT kan. Kemudian kalau di beberapa daerah seperti ini, tapi di Indonesia sebelum pemilihan sudah ketahuan siapa yang menang. Nah, itu gimana Mbak Dahlia memandangnya luar negeri dengan negara kita ini? Kalau ada negara yang setiap pemilu itu pemenangnya sama terus, itu sudah pasti curang pemilunya. Itu teori pemantauan. Jadi kalau tidak pernah ada pergantian rejim sama sekali dalam jangka waktu yang panjang selama puluhan tahun, pasti ada masalah di situ. Jadi saya tidak percaya bahwa pemilunya jujur dan adil kalau seperti itu ya. Nah, yang meniru Indonesia itu Kamboja dan Myanmar. Oh gitu. Ya, jadi ada dari penyelenggaraannya juga Timor Leste. Kemudian dari dari aspek penyelenggaraannya banyak diadopsi. Kita juga pernah menjadi referensi. Saya pernah mengikuti sesi di mana KPU Mesir itu ada ditunjuk hakim-hakim pengadilan ditunjuk menjadi penyelenggara pemilu ya. Itu belajar juga ke Indonesia. Indonesia sudah baik dari sisi keterbukaan, dari sisi partisipasi di mana saksi partai politik itu selalu terlibat dan mengamati seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Tapi memang kekurangannya adalah pemilu kita memang sangat rumit sehingga rumit dan mahal, Mbak. Rumit. Kalau mahal, atau gimana? Kalau mahal relatif ya, karena menurut saya biaya kita tidak bisa menghindari biaya pemilu yang memang besar. Yang namanya pemilu pasti biayanya besar. Dan kita bahkan masih berhemat dengan menggunakan Sirekap. Sirekap itu kan tidak menuntut ada mesin khusus yang menghitung. Cukup menggunakan aplikasi yang kemudian berbasis handphone dan berbasis web. Itu menurut saya udah sangat murah.
Jadi menurut saya Indonesia sudah cukup baik, tapi karena rumit maka potensi kecurangan masih ada. Lalu sistem partelisasi partai politik dari desain pemilu yang mengharuskan pencalonan itu harus didukung dengan dukungan yang sangat tinggi, itu juga yang menyebabkan partisipasi atau kontestasi menjadi tidak seimbang antar partai politik. Akan selalu ada kekuatan-kekuatan yang bisa mengatur partai politik secara lintas partai supaya bisa menjadi atau menghasilkan pencalonan ya, dan itu kemudian juga pengaruhnya sangat besar dalam persaingan politik di daerah. Makanya sekarang banyak dinasti-dinasti di daerah, banyak oligarki di tingkat nasional dan daerah karena desain pemilunya itu seperti itu. Seandainya syarat pencalonan itu tidak terlalu tinggi, mungkin menjadi lebih kompetitif. Seandainya syarat pencalonan calon perseorangan itu dipermudah, mungkin kita bisa menciptakan figur-figur yang mampu untuk dicalonkan atas dukungan rakyat, bukan atas dukungan elit partai. Tapi banyak juga orang yang mengatakan... Itu aja sih kekurangannya. Iya, orang banyak yang mengatakan juga justru administrasi, verifikasi, dan syarat-syarat itu juga semua terlalu tendensius dan politis. Banyak orang bilang begitu, sehingga menutup peluang-peluang bagi kelompok-kelompok tertentu, apalagi kelompok yang kecil untuk berjuang itu agak repot. Ya, saya nggak tahu itu seperti apa ke depan. Mbak, saya mau minta, ini kebetulan saya ada staf-staf yang sengaja kami perdengarkan supaya juga mereka bisa ikut berpartisipasi di momentum kali ini. Saya serahkan ke teman-teman siapa yang barangkali mau berkomentar, bisa maju ke depan ini pakai mic ini supaya biar kedengaran. Silakan. Siapa? Ya, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas. Ya, lanjut Mbak. Terima kasih atas kesempatan. Mungkin sedikit tentang statement dari Mbak tadi bahwa sangat setuju soal Bawaslu tidak ikut dalam mengadili ya tadi. Kalau menurut saya dengan kejadian beberapa waktu lalu Bawaslu sendiri sudah menangani beberapa kasus, tapi kasusnya mandat di kesepakatan antara Gakumdu, kepolisian, dan Bawaslu itu sendiri. Terus taringnya di mana? Ketika salah satu dari 3 unsur ini tidak setuju, berarti kasus dianggap gugur. Terus untuk apa ada Bawaslu sendiri, Dam? Yang kita pertanyakan, kesannya hanya menghambur-hamburkan uang negara. Untuk ke depan, sekiranya bagaimana taring dari Bawaslu ini sendiri? Saya juga sepakat sebenarnya ketika Bawaslu dikasih kesempatan untuk mengadili dan lain sebagainya, berarti taringnya juga cukup kuat dan bisa merekayasa untuk satu kasus sampai bisa diadili atau berujung di mana begitu. Tapi di sisi lain juga, ketika ada kasus yang harusnya naik, harus ada kejelasan, malah drop karena ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Mungkin itu, sekian dan terima kasih. Oke, yang lain silakan teman-teman yang lain bisa siapa tadi, Bung Gafur ya atau Tino? Silakan. Ini Netflix Minahasa ya? Kebetulan staff. Silakan Bro. Iya, terima kasih atas kesempatan. Mungkin saya lebih yang realistis saja seperti waktu pemilu lalu 2019. Secara empirik itu kita mengalami berbagai isu-isu destruktif di media sosial. Kemudian kita agak sulit untuk menangkal beberapa benturan-benturan di media sosial. Kalau kita baca bukunya Samuel Huntington yang Benturan Peradaban itu, memang seperti itu, bahwa pada akhirnya kita akan dibenturkan pada lebih ke identitas. Nah, yang saya lihat itu yang dimainkan pada pemilu 2019 yang lalu. Kemudian potensi akan dimainkan kembali ke pemilu 2024 itu lebih terbuka lebar, di mana jika kondisi pandemi tidak kunjung berakhir, maka lebih banyak orang yang akan berekspresi melalui media sosial. Nah, apalagi di era post-truth, seperti kata George Orwell, bahwa kita mengalami kesulitan untuk memverifikasi informasi-informasi yang kemudian beredar melalui media sosial. Nah, ini juga yang menjadi tantangan bagi kami ke depannya, dan tentu saja mungkin saya ingin bertanya apa langkah-langkah dari Netflix, baik dari pusat maupun di daerah-daerah, untuk mengantisipasi isu-isu destruktif yang akan kita hadapi di pemilu 2024.
Terima kasih. Bagus. Aku pikir keren ya. Ini Netflix nanya ke Netflix. Dia nanya tentang program kerjanya Netflix ini gimana ke depan, utamanya dalam konteks mengawasi Bawaslu. Karena ada isu-isu di media sosial juga memang kita berhadapan cukup mengerikan, apalagi literasi digital kita bermasalah gitu. Mbak Dahlia bisa langsung ditanggapi nggak si Jen tadi itu? Seolah-olah dia mau menyatakan juga ini kayaknya Bawaslu udah nggak penting lagi deh. Gimana Mbak? Monggo. Ya, jadi harus ada evaluasi tentang kemanfaatan Bawaslu dengan berbasis data. Saya sebenarnya sedang mencari data tentang hasil pengawasan pemilu ya. Dan saya bahkan kesulitan untuk mendapatkan misalnya laporan hasil pengawasan pemilu per daerah pada saat pilkada yang lalu. Karena kami ingin mengukur berapa banyak pelanggaran, kemudian tren pelanggaran itu, model-model pelanggarannya seperti apa, itu apa karena Bawaslu tidak punya standar yang sama atau bagaimana, saya juga tidak terlalu paham. Kenapa? Karena menurut saya ketika Bawaslu berhasil mengumpulkan data-data, itu akan sangat bagus untuk menggambarkan gradasi atau untuk menciptakan opini bahwa Indonesia itu pemilunya sudah bebas adil atau belum. Nah, yang soal bagaimana menyikapi ini ya, menyikapi polarisasi. Jadi polarisasi itu muncul pada saat Pilkada DKI. Kemudian dia muncul lagi pada saat pemilihan presiden. Menurut saya kita tidak menghindari adanya polarisasi itu karena faktanya ada ternyata ada politik identitas yang masih melekat dalam diri masyarakat, dan kita bisa melihat bahwa politik identitas itu sayangnya bukan berbasis ideologi dan alat perjuangan yang menjadi dasar pembedaan antara misalnya pendukung calon A dengan calon B. Malah politik identitas itu justru memang direkayasa dimunculkan untuk membenturkan dua kelompok, sehingga orang kemudian tidak lagi melihat calon itu sebagai figur yang memiliki tujuan dan makna. Kalau dia jadi presiden nanti akan seperti apa. 2024 bakal kencang lagi tuh ya Mbak ya, menurut Mbak? Menurut saya justru setelah adanya pembentukan pemerintahan di mana calon presiden yang kalah kemarin masuk dalam pemerintahan, publik seakan-akan memang kalau tujuannya rekonsiliasi, bisa jadi dua capres ini kemudian menyatu dalam satu pemerintahan, berharap bahwa inilah rekonsiliasi yang kami bentuk untuk menciptakan kesan bahwa tidak ada lagi polarisasi. Tapi menurut saya enggak. Jadi rekonsiliasi itu ada di elit saja, tapi tidak di akar rumput. Betul. Akar rumput sekarang tetap memiliki, jadi gini, pendukung Prabowo sekarang menurut saya tetap solid sebagai bagian dari yang tidak mendukung Jokowi. Yeah. Gini, dia tidak kemudian sekarang beralih menjadi dukung Jokowi juga hanya karena Prabowo. Meski Prabowo sudah masuk di dalam, betul. Ya, karena kita tidak bisa menghapuskan politik identitas hanya sekejap dengan mengintegrasikan figur yang mereka dukung itu dalam misalnya dalam sebuah pemerintahan. Sayangnya sekarang yang ada bukan ideologi, yang ada politik identitas yang digunakan untuk meraih dukungan, ya, bukan menjadi alat perjuangan. Karena itu menurut saya kita masih akan menghadapi potensi itu karena rekonsiliasi itu tidak berjalan di akar rumput, hanya berjalan di elit saja. Artinya yang saya mau bilang bahwa politik identitas di Sulawesi Utara khususnya Kota Manado memang juga tercium, tapi tidak bau amat gitu. Makanya tidak seperti di daerah-daerah lain. Anda kalau bukan orang daerah sini ya tidak boleh jadi wali kota, tidak boleh jadi bupati, tidak boleh nyalek atau itu dibunyi-bunyikan gitu. Di Manado walaupun dia berbunyi tapi tidak nyaring, dan itu orang bilang cuma masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Saya kira daerah-daerah lain itu harus bersinergi soal itu, juga harus sama gitu. Supaya juga ke depan akhirnya politik identitas secara nasional itu walaupun tetap dia ada tapi tidak meributkan suasana. Ada ya Bung Kino yang berkomentar? Oh ya, ada yang menyatakan bahwa setuju dengan Mbak Dahlia, ke depan penyelesaian pelanggaran pemilu itu haruslah lebih agresif. Salut
Oke, terima kasih. Ini dari Nuku Jawa. Beliau setuju dengan statementnya Mbak Dahlia soal pelanggaran pemilu itu penyelesaiannya memang harus lebih agresif. Yang kadang-kadang repot. Kami tuh banyak dituding oleh publik gitu. Banyak betul. Bawaslu itu banyak dituding karena dianggap tidak punya kemampuan menyelesaikan masalah. Karena memang kita bicara soal produk hukum kan. Kalau sudah hukum itu pasti harus ada unsurnya. Nah, unsur ini salah satu saja unsur bermasalah ya repot gitu. Gimana? Ada yang baru? Apa pertanyaannya? Apa? Oh gitu. Itu soal yang apa ya? Jadi saya berkomentar bahwa ketika di Bawaslu ada di Manado ada kandidat-kandidat yang beragam, itu bunyi-bunyi politik identitasnya nggak rame kan gitu. Bahkan yang memenangkan pertarungan bukan dari golongan yang mayoritas kan gitu. Nah, menurut pernyataan teman-teman berarti ada fungsi pencegahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu yang dianggap efektif. Itu muji atau apa? Ya, oke, masih ada lagi dari teman-teman. Saya minta satu pertanyaan atau Rahma ya tadi. Monggo silakan. Oke, Mbak Rahma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Dahlia. Pagi Rahma. Saya cuma mau menjawab aja karena tadi kayak ada yang skeptis tentang Bawaslu. Jadi kalau misalkan yang pertama tadi Mbak katakan bahwa apa sebenarnya fungsi Bawaslu, apalagi fungsi dari pengawas-pengawas yang ada di TPS ketika ada pelanggaran terus mereka ngapain gitu. Nah, kalau menurut saya itulah fungsi dari Bawaslu karena kami memberikan pendidikan pemilu, pendidikan kepada masyarakat yang memang awam untuk tahu bagaimana cara mengawasi dan bagaimana cara untuk pencegahan untuk terjadinya kecurangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa kok Bawaslu tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi sampai ke akar-akarnya misalnya begitu. Ya karena Bawaslu adalah lembaga pengawas. Bawaslu itu bukan kepolisian, Bawaslu juga bukan kejaksaan, dan Bawaslu juga bukan hakim seperti itu. Terima kasih, Mbak. Oke. Ya, ini masukan yang bagus dari Mbak Rahma, staf divisi pengawasan. Silakan Mbak Dahlia bisa ikut menanggapi dari pernyataan-pernyataan sebelumnya dan juga barangkali tadi terakhir dari Rahma. Monggo. Ya, kalau saya lihat memang di undang-undang itu, jadi dulu itu Badan Pengawas Pemilu itu kan fungsinya memang mengawasi saja. Ya. Kenapa? Karena dibutuhkan ada lembaga yang memiliki kekuatan hukum pada saat memberikan opini tentang kinerja penyelenggaraan pemilu atau proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Lalu muncullah banyak kasus-kasus penyimpangan. Lalu Bawaslu sebagai pengawas mencatat dan kemudian mempublikasikan. Lalu ada yang bilang gini, ya Bawaslu cuma jadi tukang pos aja, cuma menggalang dulu ya, sebelum Bawaslu fungsinya kayak sekarang ya. Yeah. Karena dulu dianggap hanya jadi pemantau yang dibayar negara lah, cuma mengawasi, lalu mengkaji, lalu mempublikasikan, lalu menyampaikan kepada KPU bahwa ada pelanggaran ABC. Sehingga banyak kasus-kasus penyimpangan yang tidak selesai karena memang tidak ada lembaga yang secara jelas menyatakan bahwa itu penyimpangan berarti harus ada perubahan putusan misalnya oleh KPU dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman melihat bahkan DKPP banyak mengambil kasus-kasus di DKPP itu banyak yang sebenarnya sidang etik, tetapi sidang etik itu terkait dengan ketidakmampuan atau kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, penyimpangan yang dilakukan oleh KPU. Sehingga DKPP selain memberi sanksi, lalu memerintahkan KPU mengubah putusan. Nah, kalau teman-teman lihat, saya ada sih artikel saya tulis dalam jurnal tentang bagaimana DKPP kemudian mengambil, tidak hanya memutuskan pada saat Prof. Gimli ya, memutuskan memberi sanksi, tapi juga kemudian memerintahkan mengubah DPT,
memverifikasi dalam verifikasi partai politik, kemudian DKPP kemudian meminta untuk mengubah putusan pencalonan ya di Pilkada Jawa Timur, di Pilkada Tangerang. Kenapa? Karena saat itu nggak ada Bawaslu. Muncullah undang-undang baru yang kemudian ditambah kewenangan Bawaslu. Selain mengawasi, dia juga kemudian menyidangkan atau memproses kasus pelanggaran dan penyimpangan. Bahkan dia bisa kemudian meminta KPU mengubah putusan apabila ada kasus yang menjadi keberatan calon yang harus kemudian itu diresolusi oleh Bawaslu. Nah, jadi sejarah kenapa Bawaslu ditambah kewenangannya itu, di mana banyak penyimpangan dan kasus-kasus sengketa yang tidak selesai, terutama dalam pencalonan, pemutakhiran data pemilih, kemudian ada verifikasi partai, yang akhirnya kemudian itu menjadi kewenangan Bawaslu di undang-undang yang baru. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jadi Bawaslu itu apakah kemudian dengan kewenangan yang sudah besar itu menjadi efektif atau tidak? Nah, itu harus dibuktikan dengan data. Bisa saja sebenarnya sudah efektif, tapi Bawaslu tidak mampu misalnya mengumpulkan data yang sangat banyak dan menceritakan itu dalam sebuah misalnya laporan yang komprehensif yang kemudian bisa menjadi acuan bahwa kita menyimpulkan Bawaslu sudah bekerja dengan baik. Faktanya adalah banyak hasil-hasil putusan Bawaslu yang bermasalah. Misalnya ada pilkada yang diulang karena Bawaslu itu memiliki persepsi yang berbeda dengan KPU terkait dengan status mantan terpidana. Ya, itu kan ramai juga kemarin kan, betul. Ya, atau ada putusan Bawaslu yang tidak bisa meyakinkan KPU sehingga KPU mengabaikan seperti di Kutai Kartanegara. Di mana lagi? Jadi Bawaslu sudah bekerja tapi tidak mampu untuk kemudian mempengaruhi hasil akhir pemilu. Misalnya Bawaslu kemudian tidak ditindaklanjuti oleh KPU seperti di Kutai Kartanegara, kenapa Bawaslu tidak banding? Kalau Bawaslu punya keyakinan bahwa yang diputuskan itu benar, ya harusnya dia banding. Saya kemarin diskusi juga dengan Bawaslu Minahasa Utara. Jadi Bawaslu Minahasa Utara sebenarnya sudah tepat untuk menyatakan bahwa misalnya ya ada dokumen palsu yang disampaikan oleh calon kepala daerah. Tapi KPU tetap mengabaikan. Dan ternyata KPU-nya salah, bahkan ketuanya itu diberhentikan. Kenapa Bawaslu Minahasa Utaranya nggak banding? Kalau memang punya keyakinan bahwa calon ini harusnya dibatalkan. Jadi menurut saya Bawaslu kemudian begini, seakan-akan kalau sudah rekomendasinya sudah disampaikan, sudah. KPU mau tindak lanjut dan tidak, ya terserah KPU. Seakan-akan tidak ada usaha untuk bahwa inilah kebenaran yang sesungguhnya yang kami temukan, dan kami akan banding kalau KPU mengabaikan putusan kami. Itu yang saya maksud dengan bagaimana menegakkan kebenaran. Dan saya melihat banyak kasus-kasus seperti itu di Bawaslu di berbagai daerah. Tapi kan itu terjebak dengan mekanismenya yang kewenangan dan mekanisme yang harus dilakukan oleh Bawaslu, Mbak. Apa mereka bisa sampai sejauh itu? Bawaslu bisa sampai sejauh itu? Bisa. Saya pernah, kalau teman-teman mempelajari kasus Kalimantan Tengah pemilu 2015, KPU itu sudah, KPU RI itu menyatakan bahwa KPU Kalteng itu keliru meloloskan calon yang didukung oleh partai politik yang tidak disahkan kepengurusannya oleh Kemenkumham. Waktu itu P3 ya. Lalu Bawaslu dan KPU Kalteng itu mengabaikan perintah KPU RI. Mereka tetap kemudian meloloskan calon yang harusnya tidak lolos. Sampai kemudian surat suaranya itu dicetak. Tapi KPU, apa yang dilakukan KPU RI? KPU RI itu banding. Jadi KPU RI sendiri kemudian membanding putusan KPU Kalteng dan Bawaslu Kalteng yang menyatakan bahwa calon itu lolos. Dan KPU RI menang di Mahkamah Agung. Kenapa KPU RI melakukan itu? Karena KPU RI yakin bahwa ini yang benar. Jadi sebenarnya harusnya yang diperjuangkan itu kebenaran, bukan sekedar mengerjakan fungsi pengawasan itu. Ya yang penting kami udah proses, yang penting kami sudah rekom. Ternyata kemudian KPU itu mengabaikan, ya sudah. Jadi sampai di situ aja, tidak ada kemudian. Nah, menurut kalaupun saya gini, Mbak, seperti kasus Minahasa Utara itu, kalaupun memang akhirnya Bawaslu sudah melakukan rekomendasi namun ternyata tidak diindahkan, yang kalaupun tidak mau banding ya Bawaslu lah yang secara kelembagaan melaporkan ini ke tingkat seperti DKPP. Jadi benar-benar atau mungkin ke tingkat atasnya atau seperti apa? Kalau memang dia tidak bisa ke banding. Saya bukan yang pro terhadap
gini, penyelesaian kasus adalah bagaimana kasus itu diselesaikan ya, bukan kemudian kita mengangkat menciptakan masalah baru dengan mempersoalkan masalah etiknya. Itu boleh kemudian dilaporkan ke DKPP. Tapi kalau Bawaslu Minahasa Utara yakin bahwa harusnya KPU itu mengikuti rekomnya, dan ketika KPU itu tidak mengikuti rekomnya, harus ada jalur hukum yang kemudian ditempuh. Menurut saya ya, supaya kemudian kebenaran itulah yang dilakukan. Karena faktanya pada saat di DKPP ya KPU-nya salah, gitu. Berarti kan sebenarnya Bawaslu-nya benar. Cuma sayangnya Bawaslu kemudian tidak melakukan upaya-upaya. Yang penting secara administratif teman-teman Bawaslu Minahasa Utara sudah melakukan proses kewenangannya. Tapi kan jadi pemilunya itu tidak ada legitimasinya karena ada calon yang sebenarnya tidak memenuhi syarat dan dia tetap bisa menjadi calon. Dan itu sangat berpengaruh terhadap hasil. Biar bagaimana kan sebenarnya bisa saja punya potensi-potensi lain kan pada ada kandidat yang berbeda atau apa. Pasti rute penyelenggaraan pilkada kemarin jauh lebih berbeda. Iya, apalagi kalau calonnya itu kemudian menang dan akhirnya dimasalahkan seperti di Saiburai Jua, seperti di kan begitu. Jadi di Bovendigul itu harusnya nggak lolos, dilolosin terus menang, terus akhirnya pilkadanya diulang. Menurut saya itu yang kemudian menurut saya pemilu di Indonesia itu belum ada masalah-masalah jaminan kepastian hukum yang masih bermasalah ketika kita bisa membuktikan bahwa lembaga yang ditunjuk oleh negara seperti Bawaslu atau KPU tidak bisa memaksimalkan fungsinya untuk mengungkapkan kebenaran, untuk memperjuangkan prosedur yang benar, sehingga ada calon yang harusnya nggak lolos ternyata lolos, ada yang harusnya lolos kemudian dia tidak lolos karena misalnya ada kekeliruan dalam penilaian. Seperti yang saya ceritakan tadi di Kota Tangerang dan Pilkada Jawa Timur dulu. Apalagi ternyata pejabat yang dievaluasi oleh Bawaslu hari ini di kegiatan pilkada kemarin ternyata adalah pejabat di lembaga sebelumnya gitu kan. Ini lucu kok dia kemarin lolos dan kali ini ditemukan. Ini berarti ada keunikan. Makanya pentingnya Bawaslu untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Iya. Nah, kali ini setidaknya kami sudah dapat gambaran dari Mbak Dahlia dan teman-teman masyarakat yang sudah menonton juga menyaksikan secara langsung bahwa sebenarnya ada evaluasi penting terkait penyelenggaraan pemilu dan pilkada kita di Republik ini. Nah, terutama soal bagaimana kita mau menghadapi pilkada 2024 atau pemilu 2024, yang faktanya juga kita masih tetap berhadapan di suasana pandemi. Atas nama keluarga besar Bawaslu Manado mengucapkan terima kasih karena Mbak Dahlia adalah orang yang pertama mengikuti atau kita mandatkan sebagai narasumber di program Popo Lulu. Jadi Popo Lulu itu adalah podcast politik dan pemilu bersama Bawaslu di program Bawaslu Kota Manado, khususnya di divisi pengawasan Humas dan hubungan antar lembaga. Terima kasih teman-teman, sukses selalu dan selamat berdiskusi. Baik, terima kasih Mbak Dahlia Umar, Netflix Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Teman-teman sekalian, para pemirsa atau sahabat-sahabat podcast Popo Lulu yang sudah mengikuti diskusi kita sejak awal tadi, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita semua. Mudah-mudahan program ini akan terus berlanjut dan Anda bisa saksikan podcast-podcast lanjutannya di fanspage atau YouTube Bawaslu Manado. Dan kami pastikan narasumber-narasumber yang bakal kita jadikan sebagai pemantik diskusi kita akan hot-hot ya. Intinya apalagi mau menjelang pemilu ini, kami akan mencoba untuk melanjutkan program ini menjadi bagian dari pendidikan politik buat seluruh Republik Indonesia khususnya yang ada di Kota Manado. Saya Taufik Birfaki, anggota Bawaslu Kota Manado. Assalamualaikum